Kami sebetulnya 2013 pendidikan namanya Rumah Batik Palbatu, yaitu tanggal 2 Oktober bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Namun mengapa kami bikin namanya Rumah Batik Palbatu? Sebetulnya di tahun 2011, justru di tahun 2011 kami membuat namanya Kampung Batik Palbatu. Kami berharap di Jakarta, di kota besar seperti ini, memiliki salah satunya basis budaya di kampungnya atau wilayahnya, yaitu khususnya di batik. Namun berjalan waktu dari 2011 hingga 2013 belum banyak dukungan, sehingga kami rasa kami lebih tepat menggunakan nama Rumah Batik Palbatu agar pengunjung tidak merasakan bahwa sepertinya kami membohongi teman-teman pengunjung atau tamu ya. Jadi beberapa waktu itu akhirnya kami sepakat dengan teman-teman founder dan teman-teman pendukung kegiatan kami, kita namakan Rumah Batik Palbatu tanggal 2 Oktober 2013. Ide awalnya di 2011 kami dengan teman-teman ingin menghadirkan kampung batik di Jakarta agar pelestariannya berjalan, karena kami merasa juga, saya pribadi ya terutama, merasa kenapa Jakarta katanya punya batik Betawi atau batik Jakarta tapi nggak ada pengrajinnya. Saya coba cari-cari dan saya lihat ternyata kebanyakan perajin dari luar Jakarta atau di Jawa malah, tapi banyak sekali batik Betawi atau batik Jakarta yang beredar. Nah, ini yang menjadi salah satu niatan kami dengan teman-teman, yuk kita melahirkan pembatik di Jakarta, itu tahun 2011. Dan misi itu kami teruskan dengan Rumah Batik Palbatu, tetap mengedukasi. Kami pengen menjadi salah satu wisata edukasi batik di Jakarta ini, karena memang tidak ada tempat yang orang belajar membatik. Waktu itu kami rasa ini penting. Kenapa? Dengan mengedukasi warga Jakarta, sehingga warga Jakarta bisa membedakan mana batik yang asli, yang dibuat lewat proses, dan mana batik yang tiruan, yang kadang-kadang disebut batik printing. Nah, banyak sekali ternyata warga Jakarta belum mengetahui bahwa ada yang namanya batik asli maupun ada yang batik tiruan. Nah, ini yang kita coba edukasi dengan memperkenalkan bagaimana batik ini dibuat atau prosesnya, dari proses membuat pola sampai menyanting dan hingga akhirnya melorot atau meloloskan malam kami berikan di Rumah Batik Palbatu. Program kami yang utama pasti mengedukasi ya, dengan mengedukasi siapapun, baik warga Palbatu, karena kami juga kepada lingkungan, yaitu warga Palbatu, memberikan belajar batik secara cuma-cuma, sehingga mereka lebih mengenal juga batik lewat lingkungan yang terdekat. Dan kami juga mengedukasi teman-teman di luar Palbatu, semua teman-teman siapapun ya, masyarakat luas ya, termasuk yang di luar Jakarta, yang kadang-kadang mungkin dari Sumatera atau dari Sulawesi atau dari Kalimantan ingin belajar, atau bahkan malah tamu-tamu asing yang memang sudah ada di Jakarta namun ingin berkegiatan membatik. Karena warga Jakarta sendiri masih bingung kalau belajar batik harus ke Jawa ya, ini mempengaruhi biaya, waktu, dan effort yang cukup lumayan ya, sehingga kami merasa prioritas program utama adalah edukasi. Yang kedua, kami juga mengedukasi selain masyarakat umum adalah kepada teman-teman disabilitas. Teman-teman berkebutuhan khusus juga harus diberi kesempatan untuk bisa mandiri, untuk bisa setara dengan kita yang memiliki disabilitas. Nah, itu yang kami lakukan. Itu kami mulai dari tahun 2017. Namun berjalan waktu sampai tahun 2019 pun kami lakukan kepada teman-teman pejuang kanker. Jadi programnya kami kembangkan lagi nih dengan program beasiswa membatik ya. Artinya kami tidak mengenakan biaya spesial pun kepada teman-teman yang ingin belajar batik, khususnya teman-teman disabilitas dan teman-teman pejuang kanker, agar mereka lebih dipermudah dalam hal ini menyangkut tidak terlalu urusan biaya, tapi lebih kepada keinginan mereka sudah mau belajar batik. Buat saya suatu nilai positif ya, dan saya harus dukung. Dan ini menjadi salah satu terapi buat teman-teman cancer, karena memang ternyata membatik itu suatu kegiatan yang menyenangkan dan mengasihkan, sekaligus juga tidak terlalu berat dengan program-program yang kami buat, dengan tetap pakai pakemnya kita terapkan, namun dengan cara yang lebih, metode yang lebih simple, sehingga mereka merasa diberikan kebebasan dalam membatik. Jadi tidak dibebani dengan motif-motif yang harus klasik atau motif-motif kuno, tapi lebih kepada motif-motif kekinian, atau kami sebutnya batik kontemporer seperti itu. Selain saya juga berharap lebih banyak lagi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan bidang batik khususnya, karena selain nilai ekonomi juga ada nilai tadi, nilai edukasi dan sekaligus juga terapi ataupun apapun lah yang memang nilai manfaatnya. Tapi saya juga pengen, karena selama ini kami hanya baru sewa tempat ya, rumah tempat ini kami sewa, dan harapan saya bisa membeli atau memiliki tempat yang memiliki sendiri, sehingga kami punya kemampuan lebih leluasa lagi untuk menggunakan tempat ini, dan lebih banyak lagi yang bisa kita ajak untuk terlibat dalam kegiatan seperti ini, dan harapan saya seperti itu.